Shalom untuk teman-teman semua. Saya berharap teman-teman semua berada dalam kondisi yang sehat ya. Tetap semangat di dalam pekerjaan pelayanannya. Melalui video ini saya mau berbagi pembelajaran firman untuk teman-teman saya semua. Secara khusus firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan menyampaikan Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini dalam terang topik Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Ya, itu terang topiknya teman-teman. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Jadi saya berharap sambil saya menerangkan penjelasan firman ini, teman-teman bisa sambil buka Alkitabnya ya, dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Nah, kita langsung masuk kepada bagian ini teman-teman semua. Nah, sehubungan dengan topik tadi, Tuhan menghendaki ya supaya kita menghidupi keadilan Tuhan, teman-teman. Kita menghidupi kebenaran Tuhan. Jika kita tidak menghidupi keadilan Tuhan dan kebenaran Tuhan, maka akan ada konsekuensinya bagi diri kita sendiri, teman-teman. Akan ada akibat ya, akan ada hasil dari semua yang sudah kita putuskan. Semua yang sudah kita pilih, semua yang sudah kita ucapkan, semua yang sudah kita lakukan akan ada konsekuensinya. Karenanya teman-teman semua, mari kita lihat ya pembelajaran apa saja yang bisa kita temukan dalam Yesaya pasal 5 ini. Terkhusus mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan di sana seperti ini. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ini terjemahan LAI ya. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, teman-teman semua, ungkapan aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku ya. Asyirahna. Dalam bahasa Inggris dikatakan let me sing now. Seperti itu. Apa yang mau ditampilkan kepada kita di sini, ini adalah sebuah nyanyian tentang rasa sayang dari seorang kekasih, teman-teman. Ini adalah sebuah nyanyian tentang rasa sayang yang begitu mendalam dari seorang kekasih. Dan nyanyian ini sangat penting ya. Nyanyian ini sangat penting. Let me sing now, katanya tadi. Melalui ini kita bisa menangkap kesan ya. Menangkap kesan betapa memang Tuhan kita itu teman-teman memiliki rasa sayang kepada umatnya. Benar nggak? Kita yakin sebagai orang percaya kan? Tuhan kita punya rasa sayang kepada kita. Dan kita sebagai umat Tuhan penting untuk mengetahui kebenaran ini, teman-teman. Tuhan kita memiliki rasa sayang kepada kita semua umatnya. Tuhan memberikan ya kasihnya yang sangat besar itu kepada kita. Tuhan telah mendemonstrasikan kasihnya yang besar itu kepada kita. Benar ya? Tapi permasalahannya apa coba teman-teman? Permasalahannya ya, belum semua umat Tuhan merespon rasa sayang Tuhan yang sangat besar itu. Yang karena belum semua merespon, akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh umat Tuhan. Seperti itu situasinya ya. Lalu selanjutnya kita perhatikan dikatakan di sana, aku akan bernyanyi bagi kekasihku. Nyanyian tentang kekasihku untuk kebun anggurnya. Jadi teman-teman semua, nyanyian tentang kekasihnya ini ya berkaitan dengan kebun anggur.
Sebuah kebun anggur yang dikatakan dulunya adalah bagi kekasihku, itu ya. Dulunya bagi kekasihku. Sehingga dari kondisi ini teman-teman kita bisa memahami ya, kita bisa memahami bahwa kekasih yang dimaksud di sini ya, kekasih yang dimaksud di sini adalah Tuhan sendiri. Sementara kebun anggur yang dimaksud di sini adalah umat Tuhan sendiri. Seperti itu ya, kita bisa pahami dalam bagian ini. Dikatakan sebuah kebun anggur dulunya adalah bagi kekasihku di tanduk Bensamen. Nah, ini istilah Bensamen ini mau mengatakan bahwa kebun anggur ini yang adalah milik Tuhan ini, lokasinya teman-teman terletak di sebuah tempat yang sangat subur ya, good location seperti itu. Samen ini artinya very fruitful ya, itu arti kata samen dalam bahasa Ibrani. Sehingga di sini Tuhan sedang berbicara tentang kebun anggurnya, artinya umat perjanjiannya ya. Umat perjanjiannya. Yang mana teman-teman, umat perjanjiannya ini ditempatkan di kondisi atau di situasi yang subur. Artinya umat Tuhan ada di tempat yang Tuhan harapkan. Di tempat yang Tuhan harapkan supaya mereka bisa menghasilkan banyak buah ya kan? Supaya mereka bisa menghasilkan banyak buah. Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang Tuhan lakukan kepada kebun anggur ini? Itu akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Apa yang Tuhan lakukan kepada kebun anggurnya itu? Ayat 2. Ayat 2 katakan, dia mencangkulnya. Jadi dia mengolahnya ya teman-teman. Artinya apa? Artinya dia mempersiapkan tanahnya. Tetapi bukan itu saja yang dia lakukan. Dikatakan lagi dalam ayat 2 itu, dan dia membuang batu-batunya. Ya, ini informasi yang penting bagi kita semua. Teman-teman, melalui orang-orang yang ada di Israel ya, saya belum pernah ke sana. Tapi melalui orang-orang yang ada di Israel, kita bisa mengetahui apa itu. Kita akan menemukan bahwa tanah Israel punya banyak batu-batu di sana. Sehingga kalau kita mau menanam sesuatu, kita bukan hanya harus mengolah tanahnya saja, tapi kita juga harus memindahkan batu-batunya. Artinya teman-teman, di sini Tuhan itu sudah mengolah tanahnya. Ya, Tuhan mempersiapkan umatnya, teman-teman. Tuhan menyingkirkan hal-hal yang bisa menghambat umatnya untuk menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti itu pemahamannya teman-teman ya. Selanjutnya dikatakan lagi kepada kita, dia menanaminya dengan soreh, seperti itu. Soreh, apa ini teman-teman? Ini adalah pokok anggur pilihan ya. Soreh ini adalah pokok anggur dengan kualitas yang terbaik. Seperti itu. Jadi apa yang disampaikan kepada kita di sini, kita bisa melihat ya, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Benar ya teman-teman ya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi umatnya. Apakah itu saja yang Tuhan lakukan untuk umatnya? Kalau kita baca hal yang berikutnya, tidak teman-teman, tidak. Karena selanjutnya dikatakan di sana, dia membangun sebuah menara, ya, sebuah menara di mana? Di tengah-tengahnya. Nah, melalui ini teman-teman, kita memperoleh informasi sumber perlindungan, ya, sumber perlindungan bagi umatnya sendiri. Ini mau memberikan penekanan kepada kita ya. Ini mau memberikan penekanan kepada kita bahwa segala sesuatu yang diperlukan oleh kebun anggur itu supaya dia bisa menghasilkan buah yang diharapkan, semuanya teman-teman sudah disediakan oleh pemiliknya sendiri ya. Pemiliknya sendiri. Kemudian selanjutnya ini menjadi menarik ya. Apa yang membuatnya semakin menarik? Dikatakan selanjutnya, pemilik kebun anggur itu juga membuat yekef.
ya, Yekef. Apa ini Yekef? Yekef ini adalah kilang anggur, teman-teman. Ini tempat memeras anggur, ya. Pemilik kebun anggur itu membuat tempat memeras anggur. Pertanyaannya, ya. Jika kita punya kebun anggur, teman-teman. Jika kita punya kebun anggur, ya, untuk apa kita membangun tempat pemerasan anggur? Tentu jawabnya, kita membangun tempat pemerasan anggur karena kita mengharapkan ada hasil, ya kan? Kita mengharapkan ada hasil yang bisa kita pakai untuk diolah, ada hasil yang bisa kita pakai untuk diproduksi. Itu logikanya, benar? Sehingga di sini kita bisa melihat, ya, ada harapan, teman-teman. Ada harapan bahwa kebun anggur ini akan menghasilkan anavim, ya. Anavim, anggur yang baik, anggur yang layak untuk diproses, yang layak untuk diproduksi. Tetapi teman-teman, dikatakan apa yang dihasilkan oleh kebun anggur itu, yang dihasilkan oleh kebun anggur itu dikatakan vayasa beusim. Itu dikatakan, ya teman-teman. Tentang ini ya, ada beberapa terjemahan. Ada beberapa terjemahan yang menerjemahkan beusim ini dengan wild grapes, seperti itu. Atau anggur liar, ya, dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa terjemahan yang menerjemahkan itu anggur liar, seperti itu. Saya mau sampaikan kepada kita, teman-teman, sebenarnya beusim ini adalah sesuatu yang bermutu rendah, ya. Beusim ini adalah sesuatu yang kualitasnya kurang memadai, teman-teman. Artinya seperti ini. Artinya, ya, ini benar-benar anggur, teman-teman. Benar itu anggur, tapi kualitasnya tidak memadai. Dan karena kualitasnya tidak memadai, kita tidak bisa memakainya, teman-teman. Gak bisa kita pakai. Jadi kalau kita tidak bisa memakai hasilnya, berarti tempat pemerasan anggur yang sudah dibangun gak ada manfaatnya. Benar gak? Ya iyalah, gak ada manfaatnya. Sehingga apa yang mau ditekankan di sini kepada kita, teman-teman, ada hasilnya, ya. Ini tolong diingat, ini harus digarisbawahi. Ada hasilnya, teman-teman. Tapi hasilnya itu ditolak, rejected. Seperti itu situasinya. Ada hasilnya dan hasilnya itu ditolak. Inilah, teman-teman, yang menjadi penjelasan Tuhan kepada kita tentang situasi umatnya. Ini penting untuk kita ketahui bagaimana situasi umatnya ini. Dan melalui ini perenungan sampai kepada kita semua, ya teman-teman. Perenungan sampai kepada kita. Saya mau katakan kepada kita seperti ini. Ketika Tuhan meneliti kita, oke? Ketika Tuhan meneliti kita masing-masing, apakah Tuhan menemukan kita persis seperti anggur yang tidak bisa digunakan ini? Atau Tuhan menemukan kita sebagai anggur yang bisa dipergunakan seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan? Teman-teman semua, apakah Tuhan bisa memakai teman-teman? Apakah Tuhan bisa memakai kita semua untuk mencapai harapannya? Selanjutnya kita masuk dalam ayat yang ketiga. Apa dikatakan dalam ayat ketiga? Saya bacakan kepada kita. Ayat 3 katakan, teman-teman, maka sekarang hai penduduk Yerusalem, ya, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Teman-teman, ve'atah, ya, and now dikatakan dalam ayat 3 ini, and now. Ada tingkat urgensi, ya. Ada tingkat urgensi yang ditekankan dalam ayat ketiga ini. Apa urgensinya? Siftu nah, adililah. Itu dia, teman-teman. Ini urgensinya. Adililah. Sekarang adililah. Seakan-akan, teman-teman, Tuhan mau katakan kepada kita melalui ini, ya. Tuhan mau katakan, aku punya harapan. Aku punya harapan. Dan harapanku itu, ya, menyatu dengan rasa sayangku yang sangat besar.
kepada kebun anggurku ini. Harapanku dari kebun anggur itu ya, harapanku itu sangat penting bagiku, kata Tuhan. Karena itu sangat penting bagiku, rasa sayangku yang sangat besar sudah kuberikan kepada kebun anggur itu. Itu seakan-akan yang mau Tuhan tekankan kepada kita. Lalu sekarang, wahai penduduk Yerusalem ya dan orang Yehuda, sekarang buatlah penilaian, kata Tuhan. Sekarang buatlah evaluasi, kata Tuhan. Nilailah, evaluasilah antara aku dan kebun anggurku. Buatlah evaluasi antara Tuhan dan umatnya. Perhatikan baik-baik situasinya ya. Perhatikan baik-baik bagaimana situasinya. Perhatikan dengan cermat bukti-bukti yang ada. Lihat hasilnya, lihat perbuatan mereka. Apakah mereka semua memenuhi harapanku, kata Tuhan? Apakah aku bahagia melihat apa yang diperbuat oleh umatku itu? Itu ya yang mau disampaikan kepada kita melalui bagian ini, teman-teman. Selanjutnya Tuhan katakan dalam ayat 4 ya. Di dalam ayat 4, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru ya teman-teman. Dihasilkannya hanya buah anggur yang asam. Nah, teman-teman semua, di sini ya Tuhan mengatakan setelah kalian evaluasi situasinya, setelah kalian lihat bukti-buktinya, apalagi yang belum kulakukan kepada kebun anggurku itu, kata Tuhan. Setelah kalian periksa situasi yang ada, realnya di lapangan seperti itu ya, masih adakah yang belum aku lakukan kepada kebun anggurku itu? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang tidak layak? Yang dihasilkannya buah yang kutolak. Nah, itu poinnya teman-teman. Jadi keluhan Tuhan tentang umatnya ya, keluhan Tuhan tentang umatnya itu diulangi lagi pada bagian ini ya kan? Diulangi lagi pada bagian ini. Dan ini menandakan kepada kita teman-teman, betapa dalamnya kekecewaan Tuhan kepada umatnya. Saya harus ulangi ini. Ini menandakan kepada kita betapa dalamnya kekecewaan Tuhan kepada umatnya. Rasa sayang yang sangat besar sudah diberikan, tetapi rasa sayang yang sangat besar itu dibalas dengan kekecewaan, teman-teman. Nah, dengan melihat realita yang ada ini, ya, dengan melihat realita yang ada ini, apa yang akan Tuhan lakukan kepada umatnya? Ayat 5 katakan kepada kita, maka sekarang aku akan memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Teman-teman semuanya ya, di ayat 5 ini Tuhan berbicara bukan lagi di dalam rasa sayang ya. Tuhan berbicara bukan lagi di dalam rasa sayang, tetapi di dalam rasa sedih yang sangat dalam. Di dalam kekecewaan yang sangat mendalam, teman-teman. Tuhan sangat menyayangi umatnya, tapi Tuhan kecewa kepada umatnya itu. Dan di sini Tuhan katakan, aku akan bertindak. Nah, sehubungan dengan itu teman-teman, kita perlu untuk memahami. Di sini Tuhan ingin supaya kita mengerti dengan benar tentang apa yang akan Tuhan lakukan kepada umatnya. Seperti itu ya. Tuhan katakan teman-teman,
Apa yang akan aku lakukan kepada kebun anggurku? Yang pertama, perhatikan ini baik-baik. Yang pertama, Tuhan katakan, aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Sehingga kebun itu dibakar habis. Seperti itu maknanya ya teman-teman semua. Ini menekankan bahwa Tuhan akan menghilangkan perlindungan dari kebun anggurnya. Ya, saya ulangi, Tuhan akan menghilangkan perlindungan dari kebun anggurnya. Tuhan akan menarik proteksinya dari kehidupan umatnya. Ini teman-teman menjadi perenungan yang penting bagi kita, ya. Ini menjadi perenungan yang penting bagi kita. Ketika kita berjalan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, ketika kita memenuhi harapan-harapan Tuhan, ya. Ketika Tuhan berkenan dengan hasil yang kita tampilkan melalui tindakan kita atau perbuatan kita, ya. Kita bisa mengharapkan perlindungan dari Tuhan. Tolong digarisbawahi ini. Ketika kita berjalan di jalan Tuhan, kita bisa mengharapkan perlindungan dari Tuhan. Tapi sebaliknya ya, sebaliknya teman-teman, ketika keinginan kitalah yang kita jalani, kita lawan keinginan Tuhan. Ketika kesukaan kitalah yang kita perjuangkan, kita hambat-hambati jalan-jalan Tuhan atau kita lawan jalan-jalan Tuhan, maka kita akan berjalan tanpa perlindungan Tuhan. Ada konsekuensinya ya teman-teman semua, ada konsekuensinya. Ketika Tuhan menarik diri dari hidup kita. Ada konsekuensinya ketika Tuhan menarik diri dari tengah-tengah bangsa pilihannya Israel. Ada konsekuensinya ketika perlindungan Tuhan ditarik dari umat pilihannya. Apa konsekuensinya teman-teman? Musuh-musuh Israel akan bangkit untuk memerangi Israel. Itu konsekuensinya. Selanjutnya Tuhan katakan, apa yang akan aku lakukan kepada kebun anggurku? Yang kedua yang akan Tuhan lakukan dikatakan di sini, aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Teman-teman, ini penting untuk kita pahami bersama-sama sehingga kita bisa sadar ya. Ini penting kita pahami supaya kita sadar apa itu. Kira-kira teman-teman, kira-kira siapa yang akan menginjak-injak kebun anggur milik Tuhan? Menurut teman-teman siapa coba? Kira-kira siapa yang akan menginjak-injak kebun anggur milik Tuhan? Tentu musuh-musuh Tuhan ya kan? Musuh-musuh Tuhan yang akan melakukannya teman-teman. Sehingga melalui ini kita diingatkan bersama-sama. Musuh Tuhan adalah musuh kita teman-teman. Musuh Tuhan adalah musuh kita. Umat Tuhan punya musuh teman-teman. Kita punya musuh. Dan dalam konteksnya di sini, ini berbicara tentang Yehuda, umat pilihan Tuhan. Kemana Yesaya melayani ya? Yehuda. Ada musuh Yehuda teman-teman. Ada musuh Yehuda yang menunggu waktu untuk menyerang mereka. Ini harus saya garis bawahi. Ada musuh Yehuda yang menunggu waktu untuk menyerang mereka. Ini menjadi pembelajaran penting loh bagi kita semua teman-teman. Saya katakan kepada kita ya. Saya mau katakan kepada kita. Ketika Yehuda tidak lagi taat kepada Tuhan, musuh mereka bisa melihat itu loh. Musuh mereka bisa melihat teman-teman bahwa Yehuda sudah melawan Tuhan. Dan situasi Yehuda melawan Tuhan, kita harus menyadari ini adalah situasi yang menguntungkan bagi musuh-musuh Yehuda. Ketika Yehuda berontak melawan Tuhan, itu situasi yang menguntungkan bagi musuh-musuh Yehuda. Kita perlu menyadari situasi ini, kebenaran ini teman-teman. Jika kita melawan Tuhan ya, jika kita melawan Tuhan, ini situasi yang menguntungkan bagi musuh kita. Jika kita menjauh dari Tuhan teman-teman, ini situasi yang menguntungkan bagi musuh kita.
Jika kita tidak menjadi seperti apa yang Tuhan harapkan, teman-teman semua, itu situasi yang menguntungkan bagi musuh-musuh kita. Sehingga musuh kita tahu persis ya. Musuh kita itu tahu persis kapan mereka bisa datang untuk menghancurkan kita. Ketika perlindungan Tuhan ditarik dari kita, musuh kita akan datang, teman-teman. Ketika perlindungan Tuhan ditarik dari kita, musuh kita akan datang. Dan ketika musuh kita datang, sadari ini benar-benar ya, perhatikan ini benar-benar. Ketika musuh kita datang, situasi yang akan kita alami hanyalah kemalangan, kesedihan, duka, dan keputusasaan. Sehingga Tuhan mau membuat kita sadar. Di sini Tuhan mau membuat kita sadar akan terjadi perubahan yang sangat signifikan, teman-teman. Karena konsekuensi, ya, karena konsekuensi akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Sebelumnya tadi Tuhan berinvestasi kepada kebun anggurnya. Iya kan? Tuhan berinvestasi kepada kebun anggurnya. Tuhan menyediakan tanah yang terbaik, ya. Ditempatkan di tanah yang terbaik, good location. Dan Tuhan mengolah tanah itu, teman-teman. Tuhan memindahkan batu-batu dari sana. Tuhan menanam benih yang terbaik ke kebun anggurnya. Tuhan membangun menara untuk melindungi kebun anggur yang Dia sayangi. Tapi itu semua sekarang berubah. Itu sekarang semua berubah. Bagaimana situasinya, teman-teman? Ayat 6 katakan kepada kita. Ayat 6 katakan, Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Ini terjemahan LAI ya. Sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Nah, teman-teman semua, kebun anggur itu dikatakan perubahannya ya. Ini perubahannya. Kebun anggur itu akan menjadi lahan yang terbuang. Kita pernah lihat enggak bagaimana kondisi lahan yang terbuang, teman-teman? Kebun anggur itu yang sangat disayangi ya, itu akan menjadi lahan yang terbuang. Kebun itu akan tampak seperti tidak terawat, teman-teman. Tetapi bukan hanya itu ya, dikatakan di sana. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya, ya. Jangan diturunkan hujan ke atasnya. Ha'avim ya, itu kata Ibrani yang dipakai di sini untuk awan. Ha'avim, af ya, af. Ini bukan kata awan anan ya, bukan anan. Yang dipakai di sini af. Ini teman-teman berbicara tentang awan yang penuh berisi dengan air hujan. Kata af ini. Awan yang penuh berisi dengan hujan. Jadi poinnya apa? Poinnya kepada kita, ketika umat Tuhan tidak memenuhi harapan Tuhan, teman-teman. Yang pertama, perlindungan Tuhan dicabut. Proteksi Tuhan dicabut. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan dihentikan. Ya, pemeliharaan Tuhan dihentikan, itu yang membuat muncul duri dan semak. Duri dan semak. Beberapa orang memahami ini bisa menjadi simbol sebagai penyakit dan berbagai macam masalah ketika pemeliharaan Tuhan dihentikan. Lalu kemudian yang ketiga ini juga penting dikatakan kepada kita ya. Yang ketiga apa? Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dihilangkan. Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dilumpuhkan, teman-teman. Tadi ya, kebun anggur ini punya kemampuan untuk menghasilkan yang jelek, ya kan? Ada kemampuan mereka untuk menghasilkan yang jelek. Tetapi sekarang kemampuan untuk menghasilkan jelek pun tidak akan ada lagi bagi mereka. Mereka tidak sanggup lagi melakukan apa-apa. Kenapa? Karena kemampuan untuk menghasilkan sesuatu sudah dihilangkan dari mereka. Ayat yang terakhir untuk kita, teman-teman semua. Ayat yang terakhir yaitu ayat ke-7. Ya, dalam ayat 7 dikatakan, sebab kebun anggur Yahweh Zebaoth ialah kaum Israel, the house of Israel, ya. Sebab kebun anggur Yahweh Zebaoth ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran,
tetapi hanya ada keonaran. Nah, teman-teman semua, ini menjadi informasi penting kepada kita ya. Apa itu? Beberapa penafsir saya temukan setuju teman-teman. Beberapa penafsir setuju bahwa bagian ini punya konteks akhir zaman. Sebentar ya. Sebentar untuk kita semua. Ya, kita lanjut. Beberapa penafsir setuju bahwa bagian ini punya konteks akhir zaman. Sehingga ada pemahaman yang mengatakan seperti ini ya. Pada hari-hari terakhir teman-teman. Pada hari-hari terakhir Israel akan jauh dari harapan Tuhan. Pada hari-hari terakhir Israel akan jauh dari harapan Tuhan. Nah, karena Israel jauh dari harapan Tuhan, Israel akan menjalani suatu masa yang dikenal sebagai Jacob Trouble, ya. Jacob Trouble, kesusahan Yakub seperti itu. Tapi pada konteks ini, ya, pada konteks ini, apa yang akan dialami oleh umat Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah pembuangan, ya. Mereka dihancurkan, ya, mereka dihancurkan lalu kemudian mereka dibuang. Mereka akan terbuang, teman-teman. Mereka yang sangat disayangi itu akan terbuang. Selanjutnya dikatakan kepada kita, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Nah, ini menarik ya teman-teman semua. Kenapa dikatakan Yehuda adalah tanam-tanaman kegemaran Tuhan? Jadi teman-teman, menurut saya pada masa Yesaya pada masa Yesaya Samaria sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Benar nggak? Pada zaman Yesaya, Samaria sudah jatuh kepada penyembahan berhala. Yang namanya penyembahan berhala itu bukan sesuatu yang menghibur bagi Tuhan. Benar nggak? Yang namanya penyembahan berhala itu bukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Intinya apa? Samaria sudah mengecewakan bagi Tuhan. Mengecewakan Tuhan. Tetapi di sini disebut Yehuda. Ya, Yehuda disebut ibarat taman yang menghibur bagi Tuhan, teman-teman. Di sini jelas disebut Yehuda itu ibarat ya, sebuah taman yang menghibur bagi Tuhan. Jadi di sini mau ditampilkan kepada kita, Tuhan merasakan kesenangan melalui kehadiran Yehuda. Tuhan senang dengan adanya Yehuda, meski di kemudian Yehuda juga tidak memenuhi harapan Tuhan, teman-teman. Karena kita tahu bersama-sama ceritanya bagaimana. Baik Samaria dan Yehuda, mereka sama-sama mengecewakan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada topik kita tadi ya. Kita masuk kepada topik kita. Dan inilah persoalan yang mau diangkat kepada kita bersama-sama, teman-teman. Apa itu? Diharapkannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Mispah, itu ya bahasa Ibrania. Mispah, teman-teman, ini adalah kata Ibrani ya, kata Ibrani yang menunjukkan kehadiran penindas. Saya mau menggarisbawahi ini, mispah. Sehingga ada penindas di tengah-tengah umat Tuhan, teman-teman. Ada orang jahat di dalam umat Tuhan. Orang jahat ini mungkin memakai jabatannya untuk menindas. Orang jahat ini mungkin memakai kekuasaannya untuk menindas. Orang jahat ini mungkin memakai kekayaannya untuk menindas. Mungkin ada semacam geng mafia di dalam instansi-instansi mereka ya. Banyak instansi seperti itu misalnya. Mungkin ada geng mafia mereka di instansi itu. Sehingga apa? Orang-orang yang lemah tidak mendapatkan keadilan, teman-teman. Dalam perjanjian lama kita tahu sama-sama keadilan adalah membela kasus orang lemah. Benar nggak? Membela kasus orang miskin, janda, yatim piatu, juga orang asing. Bahkan orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga semua orang pasti tahu tugas setiap umat Tuhan adalah apa? Menyatakan kebenaran Tuhan. Tugas setiap umat Tuhan apa? Menegakkan keadilan Tuhan.
Tapi yang terjadi bagaimana teman-teman? Yang terjadi, Yehuda nyata-nyata sudah menerima berkat dari Tuhan. Yehuda nyata-nyata sudah menerima pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Dinantikannya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Dari orang yang sudah menerima berkat loh. Dari mereka yang sudah menerima perlindungan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan nantikan kebenaran dan keadilan, ya. Dinantikan kebenaran, tapi yang ada hanya seakan, ya, yang diterjemahkan sebagai keonaran. Seakan. Apa itu seakan, teman-teman? Ini adalah teriakan minta tolong, ya, yang diterjemahkan tadi sebagai keonaran dalam bahasa Indonesia. Ini adalah teriakan minta tolong. Poinnya apa, teman-teman? Poinnya apa? Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang jika tidak terjadi keadilan dan kebenaran. Tuhan tidak senang jika ada teriakan minta tolong. Teman-teman semua, Tuhan tidak senang, ya, jika sukacita hanya ada pada orang-orang yang jahat, yang menindas, sementara tangisan ada pada orang-orang yang lemah. Tuhan tidak senang pada situasi yang seperti ini, yang karenanya akan ada konsekuensinya, teman-teman. Akan ada konsekuensinya. Tuhan akan bertindak. Situasi akan berubah. Itu poin-poinnya. Tuhan akan bertindak sehingga situasi akan berubah. Nah, karenanya teman-teman semua, karenanya jika teman-teman percaya Tuhan kita adalah all power, ya, Tuhan kita maha kuasa. Jika teman-teman percaya Tuhan kita maha kuasa, jika teman-teman semua ingin dipelihara dan ingin dilindungi oleh Tuhan yang maha kuasa itu, maka jadilah pokok anggur milik Tuhan seperti apa yang Tuhan harapkan. Membahagiakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena pokok anggur ini adalah pokok anggur yang disayangi oleh Tuhan. Jadilah pokok anggur milik Tuhan yang menyenangi keadilan Tuhan dan yang menyenangi kebenaran Tuhan. Sampai di sini dulu pembelajaran firman Tuhan kita. Terima kasih bagi teman-teman yang setia mengikuti sampai bagian akhir dari pembagian firman ini, pembelajaran firman ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.